Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Biarlah dengan hati percaya Tuhan, kami mau menanti-nantikan pertolongan daripada Engkau di setiap langkah hidup kami. Biarlah kami menaruh percaya kami sepenuhnya hanya pada Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau sandaran hidup kami Tuhan. Biarlah mata kami tetap tertuju pada-Mu ya Bapa, pada firman-Mu. Di tengah badai dalam kehidupan kami mau percaya bahwa Engkau Allah, kekuatan kami, membawa kami lebih mengenal. Karena kami tahu Tuhan, jika Engkau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Dan sungguh kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Menolonglah aku di tempat maha tinggi, ku melangkah maju, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi
Sungguh kami aman di dalam. Mari angkat saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Menjadi doa kita, pujian ini dari saat kita menantikan, saat kita menyembah Dia, sungguh pertolongannya akan datang tepat pada waktu. Dalam kondisi apapun, biarlah kita percaya pertolonganmu datang daripada-Mu, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mengasihi, berkorban mati bagi kami, bangkit hidup bagi kami. Walau dunia bergoncang, biarlah hati kami tetap teguh dan percaya bahwa kami aman bersama-Mu. Apapun boleh terjadi, biarlah hati kami Tuhan Kau jaga dengan teguh, supaya kami tetap memandang kepada-Mu, percaya sepenuhnya, mengandalkan Kau sepenuhnya. Apapun itu pergumulan kami mau percaya bahwa Kaulah Tuhan penolong kami, kekuatan perlindungan kami. Dengan sayang-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayang-Mu, dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Engkau satu-satunya segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia menyertai kami, Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat segala-galanya yang ada di dalam kehidupan kami, Bapak. Kalau kami pagi hari ini boleh berada bersama-sama di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan sekarang tiba saatnya kami mendengar tentang firman Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi landasan iman bagi kami dalam menghadapi keadaan dunia hari lepas hari. Ya Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami undang Roh Kudus beracara di tempat ini pagi hari ini. Penuhi hati kami, pikiran kami, biar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, di balik salib-Mu yang kudus, di balik salib-Mu yang mulia. Jangan biarkan hamba-Mu bermegah mencuri kemuliaan Tuhan melalui mimbar ini. Tetapi biarlah kiranya Tuhan boleh pakai lidah, bibir, hati, pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi anak-anak yang di tempat ini di bawah. Ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Mandala Utara. Semangat lagi, Shalom Mandala Utara. Haleluya. Boleh dulu tepuk bahu orang terdekatnya, tatap matanya dalam-dalam, tanyain, apa kabar? Gimana kabarnya seminggu kemarin? Semua baik-baik aja kan? Ada masalah? Penuh sukacita? Banyak berkat, amin. Haleluya. Boleh bilang sama kiri kanannya, dengerin firman yang hari ini pas banget buat kami. Ya. Waktu mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir, saya berdoa sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat jemaat di tempat ini? Karena tema yang kita punya bulan ini, masih ada yang ingat? Tema kita bulan ini apa? It is well with my soul. Tema kita bulan ini, it is well with my soul. Artinya apa? Artinya ketenangan yang dimiliki oleh jiwa kita. Kalimat ini adalah kalimat Daud ketika ia berada dalam keadaan yang sesak, butuh pertolongan, gelisah, tapi dia masih coba bilang, hai jiwaku tuh baik-baik aja, tenanglah hai jiwaku, kenapa kau tertekan, kenapa engkau gelisah? Lalu saya berpikir, apa yang harus saya sampaikan berkaitan dengan tema ini? Apa sih rahasianya? Apa sih yang diperlukan sama kita orang percaya untuk memiliki ketenangan jiwa dalam segala situasi, baik senang, baik susah? Lalu Tuhan taruh di hati saya mendapat hikmat ini dari Tuhan, bahwa ada satu rahasia yang dimiliki sama orang percaya untuk dapat tenang dalam segala situasi. Kalau kita melihat cerita kisah-kisah di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ada satu rahasia ini yang dimiliki oleh semua tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa membuat mereka tenang di dalam segala situasi, baik itu senang ataupun susah. Mau tahu rahasianya? Ya, kita dengar sama-sama. Jadi rahasia ini yang dimiliki oleh setiap orang percaya, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab, untuk tetap tenang dalam segala situasi. Rahasianya adalah mereka semua, kita semua mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Bukan sekedar tahu Tuhan itu baik, bukan sekedar tahu, oh iya dia Tuhan yang memelihara, bukan sekedar tahu, oke, dia Tuhan yang mengasihi kita,
tapi benar-benar memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan. Memiliki kedekatan, hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan itu baik, tapi merasakan kebaikan Tuhan karena dia mengenal dengan benar Tuhan. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka semua bisa tenang dalam segala situasi. Baik itu situasi yang baik maupun itu situasi yang susah atau tidak baik. Bahkan situasi yang dimana mereka ada di bayang-bayang maut, mereka tetap bisa tenang, mereka tetap bisa berseru, tenanglah hai jiwaku, karena mereka memiliki pengenalan yang benar ini dengan Tuhan. Maka dari itu judul khotbah saya pagi hari ini adalah tak kenal maka tak tenang. Apa? Tak kenal maka tak tenang. Kalau kita nggak kenal dengan benar Tuhan, hidup kita nggak akan tenang. Kita nggak akan punya damai sejahtera di hati kita. Makanya pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah supaya kita bisa memiliki ketenangan di dalam jiwa kita. Bagaimana dan apa sih keuntungannya? Apa sih rahasianya di balik mengenal Tuhan? Yang pertama, dengan mengenal Tuhan, kita tahu betul bahwa hidup kita dipelihara oleh-Nya. Dengan mengenal Tuhan, kita tahu betul bagaimana Dia akan menolong kita, Dia akan memelihara kehidupan kita, Dia akan menyertai kehidupan kita. Amin, saudara? Ya, dengan mengenal Tuhan, kita akan tahu betul bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala situasi. Contohnya, misalnya seperti orang tua dan anak. Seorang anak, dia akan tahu kemana dia harus meminta, dia akan tahu kemana dia harus meminta tolong ketika dia sedang menghadapi situasi atau suatu permasalahan, yaitu sama orang tuanya, sama bapaknya, sama ibunya. Kenapa? Karena dia mengenal baik orang tuanya, dia mengenal baik bapaknya atau ibunya. Karena dia hidup dan bertumbuh bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Dia tahu benar apa yang ibu bapaknya mau. Contohnya, misalnya kita waktu kecil dulu di rumah sedang kedatangan tamu, terus ya namanya anak kecil biasanya penasaran dan ngintip-ngintip. Tapi kalau orang tua kita udah melirik dan sedikit melotot, kita tahu artinya, oke, kita nggak boleh melakukan hal ini. Atau misalnya seorang anak kecil jatuh ketika naik sepeda di luar, yang pertama kali dia lakukan adalah lari ke rumah, nangis, dan cerita sama orang tuanya. Aku tadi jatuh naik sepeda, lututku lecet, lututku berdarah. Itu karena ia mengenal dengan benar bahwa orang tuanya, ayahnya atau ibunya akan langsung merespon apa yang mereka perlukan, akan langsung diobatin, akan langsung dipeluk supaya tidak nangis lagi. Hal yang sama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika kita tahu benar apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, kebaikannya, berkatnya. Ketika kita tahu benar apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan atau tidak, kita akan memiliki hubungan ini. Dan kita akan tahu betul bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam segala situasi, dan Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap permasalahan kita, membawa kita untuk keluar dari permasalahan kita. Jadi apapun situasinya, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu berlimpah maupun kurang, itu semua ada turut campur tangan Tuhan. Jadi ketika kita sedang diberkati, kita sedang ada di atas, kita nggak menjadi sombong, kita nggak jadi lupa Tuhan. Tapi kita sekalipun ada di keadaan terendah sekalipun, kita tahu Tuhan pasti akan membawa kita, memberkati kita,
memulihkan keadaan kita. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah di sana? Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. 1, 2. Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma dalam keadaan yang baik, bukan cuma bekerja di saat keadaan menjadi susah, tetapi di dalam segala sesuatu. Artinya di dalam segala situasi hidup kita ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya. Lebih lanjut dikatakan di situ bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sini ada mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan syarat untuk Allah bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau disertai Allah sepanjang kehidupan kita, kalau kita mau dipelihara Allah di sepanjang kehidupan kita harus mengasihi Dia. Artinya apa? Kita harus punya hubungan, kita harus kenal Dia dengan baik. Gak mungkin orang mengasihi orang yang tidak dikenalnya dengan baik. Ya mungkinlah orang merasa kasihan dengan keadaan orang lain, itu hanya simpati, tapi nggak bisa sungguh-sungguh mengasihi ketika kita tidak kenal baik dengan orang tersebut. Gak mungkin misalnya siapa ya? Oh, Samuel atau Hosea lah, lagi jalan-jalan, lagi mau nyebrang di jalan, ketemu seseorang wanita, langsung dihadang, stop, saya mengasihi kamu. Pasti perempuan itu melirik, wah ada yang salah nih sama orang ini. Gak mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal dengan baik. Makanya kalau kita mau mengasihi Allah, kalau kita mau hidup kita dipelihara oleh Allah, kita harus mengenal dengan benar. Kita harus punya hubungan, kenal dengan Tuhan yang benar. Kita harus tahu apa maunya Dia, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan hari lepas hari, bagaimana kita memuliakan Dia. Kita harus membangun hubungan seperti itu dengan Tuhan, supaya kita bisa mengenal dan mengasihi Dia, dan Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Ya, kalau kita melihat kehidupan Daud, kita ambil contoh di dalam Alkitab, kehidupan Daud. Bagaimana Daud bisa menuliskan di Mazmur-Mazmurnya, Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12, Mazmur 62 ayat 1. Itu di situ Daud selalu menuliskan tentang bagaimana hatinya tenang, jiwanya tenang, karena ia berada di dekat dengan Allah, karena ia berada di dalam perlindungannya Tuhan, karena dia merasakan betul penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hidupnya, mulai dari dia sebelum jadi raja, dari ketika ia menggembalakan domba sampai ia berada di puncak tahta kerajaan Israel. Sepanjang hidupnya Daud selalu dekat dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Seringkali Alkitab menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Ia mengenal Tuhan sebegitu dekatnya sehingga dia bisa menyatakan kepada jiwanya ketika ia sedang ketakutan, ketika ia sedang dikejar-kejar oleh Saul, ketika ia hendak menghadapi Goliat, seluruh kisah-kisah kehidupan Daud selalu ada Tuhan di dalamnya.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua mau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai hari ini kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Daud sadar betul penyertaan Tuhan ke dalam hidupnya, sehingga apapun yang dia hadapi yang gak gentar sama sekali, apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia harus menghadapi Goliat, harus dikejar-kejar sama Saul. Coba Bapak Ibu bayangkan, ia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dia tahu dia akan dibunuh, tapi dia nggak gentar karena dia tahu tangan Tuhan melindungi dia. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita ada di posisi Daud, apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu kita dikejar-kejar orang untuk dibunuh? Kita akan putus asa, kita akan stres, kita akan kepikiran hari lepas hari. Tapi Daud enggak. Bahkan dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, dan dia tidak melakukan karena dia tahu itu adalah ranahnya Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal betul Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kepadanya ia berdoa, berseru setiap ia mau melakukan segala sesuatu, mengambil keputusan, bertindak di dalam hidupnya dia. Kalau kita lihat Daud mau lawan Goliat, dia berdoa dulu sama Tuhan. Mau berperang, dia berdoa dulu sama Tuhan. Mau apapun yang dia lakukan, ia berdoa dulu. Ia berseru dulu sama pribadi yang ia kenal dekat, supaya ia dilindungi, supaya ia disertai dalam segala perbuatannya. Tapi miris banget kalau kita lihat berita-berita di luar sana. Ketika Daud dengan kesesakannya dia dikejar bayang-bayang maut, tapi orang-orang di luar sana malah dengan mudahnya mengakhiri hidupnya sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Kalau saya lihat di Google, di tahun 2023 kasus kematian akibat bunuh diri meningkat dari 826 kasus menjadi 1.350 kasus. Artinya apa? Orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sebagai solusi dari setiap permasalahan mereka. Kenapa? Karena mereka kurang mengenal Allah. Karena mereka kurang mengenal ada pribadi yang mampu, yang sanggup memulihkan kehidupan mereka, membawa mereka keluar dari permasalahan mereka, memulihkan keadaan hidup mereka. Mereka kurang percaya, kurang kenal kepada Allah. Makanya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebagai solusi dari permasalahan mereka. Bahkan di Korea, di Sungai Han, di jembatannya ditaruh telepon, supaya kalau ada lagi orang mau bunuh diri di sana, orang itu bisa telepon dulu ke petugas supaya konsultasi, dan tujuannya supaya orang itu nggak jadi bunuh diri. Sedemikian keadaan dunia ini membuat mental orang tertekan, stres dengan keadaan hidup. Tapi ketika kita mengenal Allah dengan benar, ketika kita mulai hari ini kita coba membangun hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya solusi-solusi seperti ini gak akan pernah ada di pikiran kita. Karena kita tahu sebagaimanapun kita ditindas, sebagaimanapun kita tertekan, kita gak akan putus asa karena kita masih memiliki Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Katakan amin. Bahkan dalam Matius 6 ayat 23, ada yang hafal ayat ini? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita memahami kebenaran, kita nggak perlu khawatir lagi dengan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Kita nggak perlu khawatir lagi tentang apa yang akan kita hadapi hari lepas hari. Jadi Tuhan Yesus sendiri di sini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranmu,
Tuhan Yesus mau kita mengenal dulu Allah, mengenal dulu kebenaran, mengenal dulu kerajaan Allah seperti apa, sehingga Ia akan menambahkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita, Dia akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Entah bagaimanapun caranya, Tuhan pasti punya cara untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Kalau kita lihat ayat-ayat di Matius 6 ini dikatakan semua bangsa mencari itu, mencari berkat, mencari harta, mencari tahta, mencari kemuliaan, segala sesuatu dicari oleh segala bangsa. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengenal dulu dengan benar Allah dan kebenarannya. Kita gak perlu khawatir apa yang akan kita makan besok, karena burung udara pun tidak bekerja tapi dipelihara sama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Mau mengenal Tuhan dan kebenaran dan kerajaan Allah dan kebenarannya? Supaya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Kalau kita paham dengan benar kebenaran, kebaikan Allah, kerajaan Allah, kita sebenarnya nggak akan sedikit pun kekurangan hikmat untuk mendapatkan berkat. Akan ada terus Tuhan taruh hikmat di pikiran kita untuk kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat bekerja, kita dapat membangun relasi dengan orang lain sehingga kita dapat berbisnis, kita bisa sekolah, menyelesaikannya dan menaikkan taraf hidup kehidupan kita. Itu semua hikmat dari Tuhan ketika kita mengenal dengan benar Allah dan kerajaannya dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah. Itu semua diawali dari pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kebenaran yang kedua, dengan mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa digoyahkan. Dengan mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa digoyahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak akan bisa digoyahkan sama apapun. Iman kita akan teguh berpegang sama pribadi yang kita kenal tersebut. Contohnya misalnya, saya kenal baik dengan Samuel. Mau orang ngomong apapun tentang Samuel, saya lebih tahu karena saya kenal dia. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, mau orang mau ngomong apapun tentang Tuhan, tentang Allah, tentang bagaimana mungkin kita dianggap berdosa dan dia tidak mengasihi kita, apapun itu, kita nggak akan bisa digoyahkan. Kenapa? Karena kita lebih tahu bagaimana Tuhan dan tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara hidup kita. Kita lebih tahu daripada orang yang mencoba menggoyahkan iman kita. Sehingga pada akhirnya nggak akan tuh ada kejadian kita menukar iman kita untuk mendapatkan sesuatu yang sementara di dunia ini. Nggak akan ada namanya orang yang menukar imannya dengan jabatan. Nggak ada orang yang menukar imannya dengan harta. Nggak ada orang yang menukar imannya dengan cinta. Amin. Ya, ada yang tersenyum di belakang sana. Ya, nggak akan tuh ada namanya kita menukar iman kita dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Kenapa? Karena kita tahu betul bagaimana Allah memelihara hidup kita, bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana Allah mengasihi kita lebih dari apapun. Bagaimana Ia mau berkorban bagi kita, menebus kita. Amin. Jadi gak mungkin kita bisa menukar pribadi yang kita kenal dengan baik cuman untuk bisa naik jabatan. Gak mungkin kita menukar pribadi yang kita kenal baik ini untuk hanya beberapa rupiah, beberapa harta, beberapa pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan gak mungkin kita menukar pribadi yang kita kenal baik ini
Cuman karena wanita atau pria ganteng yang kita taksir. Amin. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita memahami maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita nggak akan mungkin bisa digoyahkan dengan apapun. Kita ambil contoh kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu tahu kisah ini ketika ia diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala, ya, mereka bisa tidak digoyahkan karena mereka memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Kalau kita lihat kisah itu, mereka disuruh makan minuman di raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa, tapi mereka taat karena mereka tahu itu bisa menyakiti Tuhan. Mereka tidak mau menyakiti pribadi yang mereka kenal baik, yang mengasihi mereka, makanya mereka taat. Sehingga itu membuat Raja Nebukadnezar marah dan menyuruh penjaga membawa mereka ke perapian yang menyala-nyala. Bahkan di situ Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kata-kata yang begitu dalam, kata-kata yang begitu kuat dinyatakan sama Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kita ada di posisi mereka, di depan dapur api menyala-nyala, tinggal tunggu mati aja, bisa nggak kita bilang hal yang sama seperti mereka? Atau oke, saya akan menyembah Tuhan Raja, jangan bunuh saya. Apa yang akan kita lakukan? Bisakah kita punya iman yang sebegitu kuat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalimat ini nggak bisa keluar dari orang yang mengenal Tuhan hanya sekedar aja, nggak pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego di kitab Daniel, bagaimana mereka taat beribadah sama Tuhan, bagaimana mereka membangun hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka memiliki iman yang kuat dan tidak goyah. Adakah iman seperti itu di tempat ini, di dunia ini sekarang? Iman yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun, iman yang walaupun hanya sebesar biji setawi bisa memindahkan gunung. Mari kita pulihkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki iman yang kuat, yang tidak digoyahkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Iman yang bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Mau orang taruh pisau di leher, saya mau mati mau enggak saat itu juga, saya tetap beriman sama Tuhan. Karena Yesus sanggup memulihkan keadaan saya. Saya mau luput mau enggak, saya tetap beriman sama Yesus. Karena Yesus sudah jauh lebih banyak berbuat baik di dalam kehidupan saya daripada sekedar pertolongan yang sesaat. Kalau kita lihat kehidupan kita hari lepas hari dari dulu, kita bisa ada di tempat ini sekarang, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, kalau bukan nafas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita belum tentu bisa duduk di tempat ini dengan baik, dengan keadaan yang sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Coba senyum dan berpikir kanan sambil senyum yang terbaik. Loh, kalau bukan karena Tuhan, belum tentu Bapak Ibu Saudara bisa lihat senyum yang terbaik barusan dari orang-orang yang berada di dekat Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Sekarang kita udah tahu kalau mengenal Tuhan bisa membuat kehidupan kita tenang, membuat jiwa kita damai, membuat kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, untuk mendapatkan itu gimana caranya?
Bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan benar. Sebenarnya kita udah diajari dari kecil, dari sekolah minggu. Ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kalau mau memiliki hubungan yang hari lepas hari semakin dekat, semakin paham, semakin mengenal Tuhan, caranya paling mudah dan paling sempurna dan paling bisa dilakukan sama kita adalah baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan hari lepas hari, membaca firman Tuhan hari lepas hari dan berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nggak ada hal lain, nggak ada sesuatu yang lain yang bisa membuat iman kita bertumbuh kecuali kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan hari lepas hari. Bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab semuanya, dari perjanjian yang lama bahkan Daud, orang yang paling dekat sama Tuhan katanya di dalam perjanjian lama. Kenapa dia bisa mengenal Tuhan dengan begitu baik? Kenapa dia bisa begitu dekat dengan Tuhan? Di Mazmur 119 ayat 97 dituliskan sama Daud, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bahkan Daud mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari, sehingga dia bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, berapa lama waktu yang kita kasih, kita siapkan untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan? 1 jam sehari? 2 jam sehari? Atau cuman waktu ibadah gini kita membaca firman Tuhan? Waktu ibadah gini doang 2 jam kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan itu disambi dengan main HP. Ya, jangan senyum-senyum, bertobat Bapak Ibu Saudara. Yang kalau kita pulang sampai rumah belum 2 jam, belum 1 jam ditanya, oh habis dari gereja, tadi firmannya tentang apa? Aduh, apa ya? Nggak tahu lagi. Tapi tadi pulang gereja makannya bubur ayam. Tapi tadi habis dari gereja saya pergi ke sini beli ini beli itu. Tapi tadi habis gereja saya makan asinan. Yang diingat apa yang dilakukan setelah ibadah, tetapi firman-Nya lewat begitu aja. Padahal ketika pendetanya menyampaikan firman Tuhan, aminnya kan jangan. Ya, kita harus berubah, kita harus bertobat. Ya, mau Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan lebih lagi? Amin. Mau kita bikin gerakan 1 jam sehari baca firman Tuhan? Nggak usah diwajibkan, tapi berdasarkan kerinduan Bapak Ibu Saudara aja, ya. Ayo Bapak Ibu, saya akan akhiri khotbah saya pagi hari untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi untuk memiliki kehidupan yang tenang, damai sejahtera dan selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, kedekatan, keintiman dengan Tuhan hari lepas hari. Ya. Pengenalan yang benar akan Tuhan dari seseorang bukan dilihat berapa lama dia menjadi seorang Kristen, seorang percaya,
tapi seberapa dalam hubungannya dibangun dengan Tuhan hari lepas hari. Jadi kata mengenal di dalam Alkitab menggunakan kata ginosko dalam bahasa Yunani. Kata ini memiliki arti pengetahuan yang didapat dari pembelajaran atau pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang. Pengetahuan semacam ini, pengetahuan dengan pembelajaran pengenalan kata ginosko ini nggak bisa didapat dalam waktu yang sebentar. Butuh waktu dan gak akan pernah lengkap. Semakin hari kita belajar tentang Tuhan, semakin hari kita mencoba mengenal Tuhan, akan ada pengenalan yang baru lagi dari Tuhan bagi kita. Seperti ketika kita mengenal teman kita berbicara dengan dia tentang banyak hal, kita menghabiskan waktu dengan dia. Seperti itulah pengenalan akan Tuhan dengan kata ginosko. Semakin kita membangun hubungan, semakin kita mengenal dia, semakin dia menyatakan dirinya, pribadinya kepada kita. Kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan mulai pagi hari. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar agar ada damai sejahtera, sukacita, berkat di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita ada di dalam masalah seberat apapun, kita bisa berseru seperti Daud. Tenanglah hai jiwaku, ada Tuhan perlindunganmu. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Engkau memiliki Tuhan. Saya rindu kita semua, bukan cuma Bapak Ibu Saudara termasuk saya, bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Amin. Mulai dari membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat firman itu berkata apa. Sehingga iman kita tinggi, iman kita bertumbuh hari lepas hari. Semakin kita kenal dia, semakin tenang hidup kita, semakin ada damai sejahtera. Hingga tiba saatnya nanti dia datang menjemput kita, dan kita bisa benar-benar bersama-sama dengan dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari ini, selamat mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sudah ketemu untuk makin berdiri. Buka mataku dan lihat wajahku, ku terharu, ku lihat hidupku dan karena tanganku, ku tersanjung karena segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Biarlah pujian ini keluar dari dasar hati kita pagi hari ini. Bila ketika kita bangun setiap pagi, kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan. Ku tahu ku lihat hidupku dekat katakanmu. Ku tersaji karena semua yang baik dalam hidupmu itu karena Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu lebih dari segala yang dunia tawarkan, lebih dari segala. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, aku ingin mengenalmu Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur bisa mengenal Allah dengan benar. Kami bersyukur bisa memiliki Allah yang setia menyertai kami hari lepas hari. Kami bersyukur bisa memiliki Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mau berkorban bagi kami, menebus kami, memberikan kami keselamatan, mengubahkan kehidupan kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, hidup kami begitu berat. Kami bisa merasakan damai sejahtera, kami bisa berseru tenang wahai jiwaku, karena ada Tuhan perlindunganmu. Hanya dekat padamu tenang hatiku. Mulai hari ini Tuhan, bimbing kami, ajar kami untuk terus boleh bertumbuh di dalam Engkau, boleh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau hari lepas hari. Kami mau mulai mendengarkan firman-Mu, kami mau mulai membaca firman-Mu, agar kami bisa sama seperti orang-orang percaya, agar kami bisa sama dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang sekalipun ada di dalam bayang-bayang maut, kami tetap tenang, jiwa kami tenang, ada damai sejahtera, ada kasih
bekerja, beracara di dalam hati, pikiran, lidah, bibir kami, untuk kami boleh terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti Daud, seperti Paulus, atau seperti siapapun yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biar kami merasa kasih Tuhan mendekat kami dengan begitu nyaman, dengan begitu damai, sehingga kami tidak menjadi takut dan gentar dengan keadaan dunia yang tidak menentu. Keadaan dunia boleh tidak baik-baik saja, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan hanya menjadi penonton. 1000 boleh menebah di kiri kami, beribu-ribu boleh berlaksa-laksa, boleh ada jatuh di kanan kami, tapi kami tetap teguh karena perlindungan penyertaan Tuhan nyata. Kami mau percaya itu. Biarlah kiranya Tuhan terus beracara, terus tinggal di dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berhenti berbicara siang pagi di hari ini Tuhan, tetapi Roh Tuhan terus berbicara di hati kami, menuntut setiap langkah kami, sehingga kami tidak melenceng lagi, tetapi fokus tujuan kami kepada rencana Allah yang mulia atas hidup kami, rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Itu doa kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya doa ini berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan boleh jawab dan nyatakan bagi kami hari lepas hari. Haleluya. Angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan, dengan segenap hati, dengan lembut, angkat pujian itu. Jadikan ini doamu, jadikan ini kerinduanmu di hadapan Tuhan. Karena tak ada kasih yang melebihi kasih-Mu bagi kami. Ku ada untuk menjadi datu. Saya silakan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Biarlah Tuhan kami terus rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Taruh firman itu dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita.
yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami datang sebagaimana kami datang, kami kembali, kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam masalah, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan kelegaan, kami boleh kembali dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Bapa berkati dia dengan luar biasa yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dia dengan ajaib Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, tetap Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami semua pun yang diberkati Tuhan, berkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Iya. Sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah membawa setiap persembahan kami dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, menyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, selamat datang Mbak Sisil, Mama, Oma, 7 tahun yang lalu. Ya, Sisil ada bersama-sama dengan kita di Happy Holy Kids. Ya, beberapa tahun dia ada di Happy Holy Kids dan luar biasa. Hari ini mereka ada kembali. Biasanya mereka datang beribadah, tapi hari ini mereka kembali ada di sini. Selamat datang, Cecil, Mama sama Oma juga selamat datang. Tuhan berkati. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah punya website kita? Belum. GBI Bukit Kalvari belum punya. Siapa yang sudah punya? Siapa yang sudah punya? Coba angkat tangan. Enggak punya. Aduh, seharusnya punya, karena kita bisa langsung kita bisa renungan hariannya bisa di sini, dan juga tadi khotbah Bapak Tommy bisa kita baca firman Tuhan ada di sini semua. Ya, jadi tolong kalau yang belum punya bisa langsung dengan lihat nanti sebentar, di-download masuk websitenya dan boleh punya aplikasi. Ya, karena kita bayar mahal tiap tahun.
Jadi kalau nggak digunakan, sayang. Sehingga ini jadi penuntun kita bisa baca firman Tuhan setiap hari. Jadi kita harus siapkan waktu kita untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Baik dari renungan maupun di dalam renungan sendiri ada 1 tahun kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Mungkin 1 hari ini kalau saya lihat di Daniel 4-6 berarti 2 pasal, ya 2-3 pasal. Jadi Bapak Ibu mau ini jadi harusnya harus punya website ini, aplikasi ini, ya. Jadi nanti coba hubungi dengan Miss Lia, bisa langsung di-download sehingga itu dimanapun kita berada setiap hari kita bisa baca renungannya. Jadi tidak ketinggalan. Amin. Amin. Jadi tidak ketinggalan. Terus kita ada dengan informasi-informasi, dan memang belum ada informasi penting di situ, tapi informasi yang sangat penting itu yaitu firman Tuhan. Ya, kita bisa baca renungan tiap minggu, tiap hari, dan juga dalam tiap bulan punya tema-tema tiap bulan ada di sana. Ya, jadi ini jadi satu hal yang bisa mendorong kita semakin hari kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya percaya sebentar pulang semua harus punya aplikasi. Sehingga di rumah setiap pagi atau tidak punya waktu pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, kita belajar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Oke. Kemarin kita lupa itu Pak Willy berulang tahun tanggal 19. Oke. Bapak Johan Piris hari ini ada masih di Israel ya ini. Karena dari minggu yang lalu dia berangkat hari Sabtu, 10 hari di sana, dan kita tetap dukung doa sehingga mereka kembali juga dengan selamat. Amin. Haleluya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di pagi hari ini Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia dalam segala hal Tuhan. Apa saja dikerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untuk besar dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka yang ada dalam perjalanan bisnis pun Tuhan. Berkati mereka dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami teringat hamba-Mu Bapak Johan Piris yang saat ini lagi di Israel, berada di wilayah Israel. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, ambil alih dan Engkau memberkati dia dengan luar biasa bersama dengan tim di sana Tuhan, dan juga nanti sampai pada kembalinya Tuhan. Engkau pimpin mereka dalam perjalanan walaupun di sana kondisinya hari-hari ini
kurang baik, tapi kami percaya pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib atas mereka boleh tiba kembali di tanah air tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu di hari-hari ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan, biarlah Tuhan Engkau ambil alih, Engkau pimpin Tuhan, baik dari pemerintahan pusat sampai wilayah-wilayah yang terpencil sekalipun, Engkau ada bersama-sama di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, yang di akhir masa jabatan mereka pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, biarlah Tuhan Engkau tetap pimpin, Engkau tuntun di dalam nama Yesus, sehingga semua boleh berakhir dengan baik. Dan juga Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan yang memimpin untuk 5 tahun ke depan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir melimpah atas bangsa ini Tuhan. Bahkan kami anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini pun dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun tetap Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, yang ada di rumah sakit atau di mana saja mereka berada saat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Engkau ambil alih, darah mengalir dan memulihkan dan menyembuhkan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bangkitkan iman mereka, Engkau bangkitkan semangat mereka Tuhan, biar mereka bangkit di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tidak terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan yang menghadapi hari-hari yang tidak mengenakan juga Tuhan, memberkati mereka. Engkau sendiri ada bersama dengan mereka, Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang menuntun mereka. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima